Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamhari Ramdhani Mukti dengan NIM C1C021198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu makalah perpajakan dengan judul Cara Menghitung Pajak, Norma Perhitungan, Cara Menghitung Pajak dengan Norma Perhitungan. Cara menghitung PPN. Untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus, yakni tarif PPN kali dasar pengenaan pajak atau 10% kali DPP, agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut. Sebagai contoh, Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT UAH dengan harga 100 juta. Maka PPN yang terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang 10% kali 100 juta sama dengan 10 juta. Jadi PPN 10 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Eka dari PT UAH adalah 10 juta. Objek-objek yang dikenakan PPN adalah penyerahan BKP atau JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP, ekspor BKP berwujud ataupun JKP oleh PKP. Tarif PPN sebagai berikut. Yang pertama, tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Terus tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5%, dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Terus materi yang kedua ialah cara menghitung PPh. Yang pertama, menghitung penghasilan bersih dalam setahun. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Penghasilan bruto didapat dari gaji ataupun upah atau tunjangan. Terus menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Setelah mendapat penghasilan bersih setahun, maka mencari penghasilan yang tidak kena pajak. Tarif PTKP yaitu 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi, 4,5 juta tambahan wajib pajak yang telah menikah. Terus 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung suami. Terus menghitung PKP. Setelah mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan persentase perhitungan pajak penghasilan atau PPh yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%. Lebih dari 50 juta sampai 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 30%. Terus norma perhitungan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh. Pasal 25/29 terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Syarat menggunakan norma perhitungan neto. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memiliki menyelenggarakan pembukuan. Terus yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Terus norma perhitungan. Besaran norma perhitungan penghasilan neto tidaklah sama. Jumlah persentase NPPN ini terdiri dari persentase NPPN dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. Yang pertama, 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Terus ibu kota provinsi lainnya dan daerah lainnya. Persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan itu menggunakan NPPN.
Persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Terus persentase NPPN untuk wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Norma perhitungan khusus. Pasal 15 Undang-Undang PPH memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan norma perhitungan khusus menghitung penghasilan itu. Tujuan dari penggunaan norma penghitungan khusus adalah menghindari kesukaran, pertimbangan praktis, atau kelaziman usaha di sektor usaha tersebut. Norma ini dipakai untuk perusahaan, pelayaran, dan penerbangan luar negeri dan dalam negeri. Wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dan bentuk perjanjian bangun guna serah atau Build, Operate, and Transfer atau BOT. Terus cara menghitung pajak dan norma perhitungan. Sebagai contoh soal, Oda merupakan salah satu penulis manga yang terkenal di kawasan Nganjuk. Adapun peredaran bruto yang diterima Oda dari hasil royalti manganya adalah sebesar 100 juta di tahun 2020. Bila Oda menggunakan perhitungan dengan norma perhitungan penghasilan itu, hitunglah PPh 21 terutang bila status Oda sudah menikah dan memiliki 2 anak. Jawabannya, berdasarkan ilustrasi di atas, maka Oda masuk klarifikasi lapangan usaha atau KLU, kegiatan pekerja seni menurut per 17 tahun 2015. Tarif yang berlaku untuk perhitungan penghasilan itu dan dari KLU, kegiatan pekerja seni di kota Nganjuk, adalah 50%. Berikut adalah perhitungan penghasilan itu dan pajak penghasilan Oda. Penghasilan itu sama dengan 50% kali 1 miliar sama dengan 500 juta. Penghasilan tidak kena pajak atau K/2 67.500. Terus penghasilan kena pajak 500 juta dikurangi 67.500 sama dengan 432.500. Terus PPh 21 terutangnya 5% kali 50 juta sama dengan 2.500. 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta. 25% kali 182.500 juta sama dengan 45.625.000. Jadi total PPh 21 terutang tahun 2020 sama dengan 78.125.000. Baiklah, itu saja hasil presentasi saya. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.